Hai guys, di sini saya diberi tugas project based learning dari sekolah untuk mencari 5 biografi entrepreneur. Jadi ini dia biografi entrepreneurnya. Yang pertama, Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno atau sering dipanggil Sandiaga Uno adalah pengusaha muda dan ternama asal Indonesia. Sandi lahir di Rumbai, Pekanbaru, 28 Juni 1969. Sandi memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut. Pasca lulus kuliah di The Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat pada 1990, Sandi mendapat kepercayaan dari perintis grup Astra, William Suryajaja, untuk bergabung ke Bank Suma. Saat bergabung di Bank Suma, Sandi mendapatkan beasiswa dari bank tempat ia bekerja. Ia pun kembali ke Amerika Serikat dan duduk di bangku kuliah The George Washington University, Washington. Sandi sempat bekerja di sebuah perusahaan migas di Kanada. Ia juga bekerja di perusahaan investasi di Singapura. Sandi mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, PT Saratoga Advisor, bersama rekannya. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan lain. Sandi mendirikan perusahaan investasi PT Saratoga Investama Sedaya bersama anak William, Edwin Suryajaja. Sandi menggandeng rekan sekolah semasa SMA, Rosan Roslani, mendirikan PT Rekapital Advisors. Pada tahun 2009, Sandi tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes, dan sebagai orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia. Sandi juga memilih terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yang kedua, Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita sukses asal Indonesia. Sektor bisnisnya lebih banyak di bidang perikanan dan hasil laut, serta transportasi udara. Bisnis pertamanya menjadi pengepul ikan pada tahun 1983 di Pangandaran, Banten, berbekal modal dari hasil menjual perhiasannya. Tahun 1996, Susi Pujiastuti kemudian mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product, produk andalan lobster yang diekspor ke luar negeri. Ia menjual produknya dari Asia hingga ke Amerika. Susi Pujiastuti meminjam uang ke bank senilai 20 miliar pada tahun 2004 untuk membeli pesawat Cessna Caravan dan mendirikan perusahaan transportasi udara bernama PT ASI Pujiastuti Aviation. Usaha transportasi udara berkembang pesat. Dari hanya memiliki satu pesawat, kini Susi Pujiastuti memiliki puluhan pesawat terbang untuk disewakan, baik mengangkut hasil laut maupun penumpang. Selain berprofesi sebagai pengusaha hasil laut dan juga transportasi udara, Susi Pujiastuti juga pernah menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan pada era Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, Bob Sadino. Bob Sadino atau akrab dipanggil Om Bob adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Camp Food dan Camp Chick. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidupnya berkecukupan di Lampung 9 Maret 1933. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Bob mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya dan menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Bob singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana, ia bekerja di Jakarta Laylot, di kota Amsterdam, dan juga di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan keluarga kembali ke Indonesia. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri.
Pekerjaan pertama yang dilakukannya setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Ia sendiri yang menjadi supirnya. Karena mobilnya rusak parah akibat kecelakaan dan Bob tidak memiliki uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu hanya Rp100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Bob beternak ayam atas saran temannya dan terpikirkan untuk berwirausaha. Bob menjual beberapa kilogram telur. Dalam tempo 1,5 tahun, ia dan istrinya memiliki banyak pelanggan, terutama orang asing, karena mereka fasih berbahasa Inggris. Bob menjadi pemilik tunggal supermarket atau pasar swalayan Kemcik. Bisnis pasar swalayan Bob Sadino berkembang pesat. Bob juga menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah. Yang keempat, Karlin Darjanto dan Ria Sarwono. Karlin, wanita kelahiran 25 Mei 1987 itu bisa belajar tentang manajemen ekspor-impor dan beragam hal penting lainnya terkait industri fashion. Karlin mengambil jurusan desain fashion di Lesettle College of Fashion, Jakarta. Karlin juga sempat menimba ilmu selama bekerja di perusahaan garment. Sementara itu, Ria pernah kuliah di Paramadina University, jurusan Visual Communication Design. Ria juga pernah kuliah seputar fashion di London School of Fashion, Jakarta. Pada penghujung tahun 2008, mereka mendirikan Cotton Inc., t-shirt bergambar Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang membuat nama Cotton Inc. mencuat di dunia fashion anak muda Jakarta yang kemudian berjalan ke kota-kota besar lainnya di Indonesia. Keberhasilan Cotton Inc. bisa dikatakan sangat ditunjang oleh keberhasilan Karlin dan Ria mengemas informasi yang tepat kepada segmen yang tepat melalui media sosial. Karlin dan Ria mendirikan Cotton Inc. dengan modal awal Rp1 juta. Saat itu Cotton Inc. hanya bisa dibeli secara online. Sekarang, selain berjualan online, Karlin dan Ria sudah menyediakan gerai Cotton Inc. bagi fashionista yang ingin melihat dan memegang langsung produk yang ditawarkan. Karlin dan Ria berkesempatan menjadi pembicara di Idea Fest, memamerkan karya Cotton Inc. di Jakarta Fashion Week, serta membuka booth di Bright Spot Market. Tidak semua brand bisa mengikuti ketiga rangkaian acara ini. Tahun 2010, Karlin dan Ria atau Cotton Inc. meraih Most Favorite Brand di Bright Spot Market, The Most Innovative Brand dalam DO Fashion Awards atau Jakarta Fashion Week, Best Local Brand dari Free Magazine, serta terpilih sebagai merek lokal favorit in Style Magazine tahun 2012. Yang kelima, Billy Bowen. Billy Bowen adalah entrepreneur muda asal Indonesia. Billy lahir di Jakarta tanggal 13 Agustus 1978. Pada usia yang relatif muda, Billy telah menjadi pimpinan di beberapa perusahaan. Billy menyelesaikan pendidikan S1 bidang manajemen di Utah State University hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Billy juga menyelesaikan pendidikan S2 di State University of West Georgia hanya dalam waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Sepulang ke tanah air, Billy bergabung dengan PT Berka Sport Indo, distributor tunggal Nike di Indonesia. Posisi awal ia sebagai asisten manajer lini produk divisi footwear, namun setahun kemudian ia naik pangkat menjadi manajer di divisi yang sama. Setengah tahun berikutnya ia dipromosikan menjadi manajer untuk semua divisi footwear, apparel, aksesoris. Pada 2005, ketika usianya 26 tahun, Billy dinobatkan menjadi General Manager PT Oakley Indonesia. Ia menjadi General Manager Oakley termuda di dunia kala itu. Hanya dalam waktu 3 tahun, Billy berhasil menaikkan penjualan Oakley hingga 3 kali lipat. Pada akhir 2006, bersama Rudy Buntaram, pemilik Optic Seis, Billy kemudian mendirikan Jakarta International Management
dan Jakarta International Consulting pada akhir 2009. Pada 2008, saat berusia 29 tahun, Billy masuk ke dalam grup MRA atau Mugi Rekso Abadi dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Food and Beverage. Billy membawahi 3 entitas bisnis milik grup MRA yakni Hard Rock Cafe Jakarta, Hard Rock Cafe Bali, dan Häagen-Dazs.